dari overthinking, memikirkan hal-hal itu tidak menjadi beban bagi pikiran dia, Pak. Demikian juga overthinking ini, Pak, bisa disebabkan oleh hal-hal yang menyangkut takdir buruk yang menimpa pada diri. Kenapa ya saya ini ditakdirkan misalnya dulu udah daftar PNS ternyata nggak lulus, tuh teman saya mah jadi PNS sekarang sudah jadi kepala. Sekarang sudah jadi kepala dinas dan sebagainya. Kenapa dulu saya nggak lulus? Kenapa saya dulu ketika kuliah misalnya ngambil jurusan itu? Kenapa setelah saya lulus kuliah ternyata saya tidak diterima di perguruan dan lain sebagainya? Ternyata overthinking semacam ini bisa berkontribusi terhadap munculnya penyakit stress disorder, Bu. Kelainan stres. Jadi Bapak Ibu semua, ketika kita mengetahui penyebab salah satu penyakit terbesar adalah overthinking, maka kita tahu kira-kira kenapa itu terjadi. Ari loba teh mikir tehnya Pak Bu, terlalu banyak mikir teh Pak Bu. Kadang-kadang bukan pada hal-hal yang produktif, tetapi hal-hal yang membuat orang berlimpah hormon stres. Ini yang jadi problem. Nah, kalau begitu apa solusinya Pak Dokter? Bukankah kita mikir juga adalah bagian dari hal yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Bukankah Allah juga mengibaratkan, mengisyaratkan kepada kita untuk berpikir, inna fi khalqis samawati wal arwah tilafil laili wan nahari la ayati liulil albab. Jang saha, jang nu mikir. Silih bergantinya siang dan malam, Allah menciptakan langit dan bumi. Eta teh tanda, ayat bagi siapa? Bagi yang mikir. Jadi mikir mah harus Bapak. Mikir mah harus. Yang enggak boleh itu kita memikirkan sesuatu yang membuat kita itu jatuh dalam keadaan stres, gelisah dan cemas. Ya Pak ya? Sekarang bagaimana solusinya? Supaya apa? Supaya kita tidak menjadi bagian dari orang yang berlebihan berpikir yang menimbulkan kecemasan. Dalam salah satu hadis riwayat diriwayatkan oleh Muslim Pak ya Bu ya, sering dibahas di sini. Allah itu mencintai al-mu'minu qawi, orang mukmin yang kuat dibandingkan dengan al-mu'minun dhaif, walaupun sama-sama ada kebaikan. Kemudian Allah berfirman juga Rasulullah bersabda juga wala tahjat, jangan kamu lemah. Artinya apa? Membuat motivasi bagi kita. Dan di bagian hadis itu Nabi mengucapkan kepada kita, jangan berkata seandainya. Fa innallahu kaza wa kaza. Jadi seandainya mas saya dulunya Pak Bu jadi kuliah di fakultas kedokteran, saya teh udah jadi dokter atau udah enak teh cenah. Teu kieu-kieu teuing hirup teh. Nah, apa Bu teu kieu-kieu teuing hirup teh? Enggak gini-gini amat hidup teh. Seandainya saya dulu misalnya nikah sama bapak anu, sekarang saya tidak enggak miskin kayak gini, Pak. Sudah jadi gubernur, sudah jadi wali kota. Seandainya saya misalnya Bu ya, lahir bukan dari ibu saya seperti ini, mungkin saya teh juga jadi anak presiden. Hal-hal seperti itu yang tidak logis. Hal-hal yang menolak takdir itu fa innallahu, jadi kata-kata seandainya itu yang dilarang. Ada sebuah kitab karangan Syekh Abdurrahman. Dalam kitab itu dikatakan ada 6 klausal Pak Bu. Kata seandainya yang dilarang dan yang diperbolehkan. Kenapa Pak? Kata seandainya ini Pak sering menjadikan orang-orang itu overthinking, memikirkan masa lalu yang sebetulnya itu sudah ditakdirkan, digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita pikirkan ulang dan menjadi stres psikis. Pernah Bu mikirin seandainya mun kayak dulu mahnya saya teh hidup di sini mungkin nggak kayak begini.
Andai kata saya misalnya nggak tinggal di sini, mungkin nasib orangnya akan berbeda. Pernah berpikir seperti itu? Ini salah satu penyebab overthinking. Jadi kalau misalnya dalam salah satu kitab karya Syekh Abdurrahman, beliau mengungkapkan beberapa klausal tentang yang tidak boleh kita berbicara seandainya, di antaranya seandainya yang melanggar pada hukum fikih. Seandainya babi itu halal, seandainya anjing itu halal untuk dimakan, itu yang tidak boleh. Yang kedua, terhadap takdir. Seandainya saya jadi laki-laki, seandainya saya misalnya jadi lahirkan misalnya di Gurun Sahara, seandainya saya lahir misalnya di Pangeran Salman, nah itu terhadap takdir. Ada yang diperbolehkan? Ada ternyata Pak. Ketika kita berandai-andai pada suatu hal kebaikan. Seandainya saya punya rezeki banyak, ya Allah akan saya santuni. Tuh pesantren itu nggak beres-beres ngebangunnya. Boleh? Boleh itu Pak. Seandainya saya punya amalan yang banyak, mudah-mudahan ini menjadi wasilah saya masuknya ke dalam surga Allah dengan kebaikan rahman-rahman Allah. Ketika kata seandainya ini digunakan untuk menyesali sebuah takdir yang Allah tetapkan, itulah yang dilarang. Dan itulah ternyata penyebab stres terbanyak Pak. Nah, kalau demikian, kira-kira bagaimana supaya apa? Supaya overthinking yang diakibatkan oleh penyesalan atas sebuah takdir atau beberapa takdir yang telah ditetapkan itu tidak terjadi. Disinilah peran adanya menilai diri. Beberapa penelitian Pak, Bu, ada yang mengatakan bahwa refleksi diri, jeda sejenak. Dalam bahasa kitanya mengkaji diri, menilai diri. Atau dalam bahasa kerennya muhasabah diri. Itu menjadi bagian terpenting bagaimana kita jeda sejenak dari berbagai macam aktivitas. Di pause dulu, di hold dulu, berhenti dari rutinitas. Untuk apa? Untuk menilai, untuk menimbang. Apa yang ditimbang Pak? Sudahkah apa yang kita pikirkan di antaranya itu sesuai dengan apa yang Allah tetapkan? Sudahkah kita menyikapi kejadian yang terjadi pada diri itu sesuai dengan yang Allah tetapkan? Jadi refleksi diri, mengkaji diri itu jauh lebih bermanfaat, mempunyai dampak yang lebih besar daripada alprazolam menurunkan kecemasan. Jauh lebih besar dampaknya Bu dari obat-obatan minor, tranquilizer, obat-obat penenang. Dengan apa? Dengan muhasabah diri. Bagaimana cara pendekatan muhasabah diri Pak? Saya coba lihat dari beberapa aspeknya, termasuk dari beberapa kajian medis ya. Jadi Pak Bu, apa bedanya muhasabah dengan refleksi diri? Kalau refleksi diri, Ibu bisa baca teorinya, yaitu suatu keadaan bagaimana menilai diri sendiri, apa yang kita lakukan, apa yang sudah kita perbuat dengan apa yang harusnya terjadi dan apa yang ideal untuk diperbuat. Tapi kalau muhasabah diri Bu, selain yang tadi ada aspek ilahiyah. Selain kita menilai apa yang harusnya kita lakukan, apa yang harusnya kita perbuat, kira-kira apa yang sebetulnya Allah inginkan, apa yang Allah suka, apa yang Allah benci, dan bagaimana menurut Allah itu sebenarnya. Itu bedanya. Coba kita pakai pendekatan yang 7K itu Pak ya Bu. Pernah baca bukunya 7 Keajaiban Kesembuhan Pak? 7 Keajaiban Kesembuhan. Buku itu dilahirkan tahun 2000, diterbitkan 2018, pas sebelum Covid. Buku 7 Keajaiban Kesembuhan itu disusun selama kurang lebih dari 2017, 2018, 2019 diterbitkan. 7 Keajaiban Kesembuhan.